Yes, 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 yes. Yes. Ya, cek. Ini tuh sih ya. Cek, cek. Satu, satu. Cek, satu. Cek, satu. Cek, satu. Cek, cek, satu. First, I pray to Buddha. Then I recite uh, some prayer of refuge. Okay. Uh, First, we should be to cultivate, generate good motivation. For example, to
today I received here few words of Dharma. So, and I listen few about the Dharma. So I do this practice for all the mothers and beings. Benefit for all the mothers and beings achieve Buddhahood. Jadi pertama kita perlu untuk menghasilkan atau membangkitkan motivasi yang baik. Contohnya seperti hari ini saya mendengarkan sedikit Dharma, jadi saya melakukan latihan ini untuk semua ibu makhluk hidup, untuk manfaat semua ibu makhluk hidup agar bisa mencapai pencerahan. Yeah, as I told you before, mentioned that about motivation. So motivation is a very, very important. Whatever we do, Dharma and Dharma practice. So always, first we take refuge, then we try to generate bodhicitta. It's very important. So we always recite 3 times Sangye Choda Tsoji Chona La Jangje Badu Dagi Jesuji. Dagi Jesuji Be Chona Bindola Penje Sangye Droba Sho. Jadi seperti yang saya sampaikan ke teman-teman sebelumnya tentang motivasi, bahwa motivasi itu sangat penting sekali dalam apapun praktik dharma yang kita lakukan. Jadi pertama kita membangkitkan motivasi dengan cara kita mengambil perlindungan. Setelah itu kita mengembangkitkan niat bodhicitta. Ini sangat penting sekali. Jadi contohnya adalah kita melafalkan 3 kali Sangye Chodang Sochi Chonam La Chanchu Baru dan Ikyab Suci dan Pinji Soji Beso Namgi Tola Pinji Sangye Duparsho, seperti itu. Every day when you practice, for example, you offering butter lamp, use presentation and meditation, wonder, whatever you do, first you must recite this Sangye Chodam 3 times. Very, very important. Jadi setiap hari, apapun latihan yang teman-teman lakukan, baik itu mempersembahkan sebuah pelita, melakukan namaskara, meditasi, ngondro, apapun yang Anda lakukan, sangat baik sekali untuk membacakan doa perlindungan dan bodhicittanya sebanyak 3 kali. Because this first 2 verse, there's talk about refuge. Refuge to Buddha Dhamma Sangha. This is very important because we are Buddhist. Buddhist, basically we need, refuge. Without refuge, then we can't be Buddhist. So we should be practice refuge always, especially before we something engage practice Buddhist Dhamma. Karena yang dua baris pertama ini adalah tentang mengambil perlindungan atau pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini adalah sangat penting sekali karena kita adalah seorang Buddhis. Jadi menjadi seorang Buddhis artinya kita mengambil perlindungan, kita berlindung. Jadi tanpa mengambil perlindungan kita tidak bisa menjadi seorang Buddhis. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk pergi berlindung. Oleh sebab itu kita membacakan 2 baris yang pertama ini. Yeah, for example, if you have refuge and you refuge to Buddha Dhamma Sangha, then you are Buddhist. Okay? Otherwise, you no have refuge to Buddha Dhamma Sangha. You are still not Buddhist. If you recite some mantras, Om Mani Padme Hum, but you are not Buddhist because you not have refuge. And refuge to Buddha Dhamma Sangha. Yeah. Contohnya adalah jika Anda memiliki perlindungan atau pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, artinya Anda adalah seorang Buddhis. Kalau Anda tidak pergi berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, maka Anda bukan Buddhis. Meskipun Anda melafalkan mantra Om Mani Padme Hum, Anda tetap bukanlah Buddhis selama Anda tidak mengambil perlindungan atau pergi berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha.
This, the definition of Buddhist is who take who refuge to Buddha Dhamma Sangha, and and this is maybe this definition of the Buddhist. And what is different? For example, what is different between Buddhist and non-Buddhist? Okay, so if you have refuge, then you are Buddhist. If you not have refuge, you never practice, to take refuge to Buddha Dhamma Sangha. You are not Buddhist. Jadi arti dari menjadi seorang Buddhis artinya Anda mengambil perlindungan atau Anda pergi berlindung pada Buddha Dharma dan Sangha. Jadi kalau tidak pergi berlindung pada Buddha Dharma dan Sangha, berarti Anda bukan seorang Buddhis. Apa perbedaan dari seseorang yang merupakan seorang Buddhis atau bukan Buddhis, non-Buddhis? Jika Anda memiliki perlindungan, maka Anda seorang Buddhis. Namun jika Anda tidak memiliki perlindungan atau tidak pernah berlatih mengambil perlindungan atau pergi berlindung pada Buddha Dharma dan Sangha, maka seseorang tersebut bukan disebut seorang Buddhis. Okay. And Sanji Choda Soji Chona la Janchi Patu Dani Jesu the refuge, okay? And Dagi Jisunji Vichona Bindola Penchi Sanji Drubasho. These second two verses that talk about bodhicitta. Jadi dua baris pertama Sangji Chonam Soji Chonamla Chanchu Bardu dan Nikyap Suci itu adalah tentang pengambilan perlindungan atau pergi berlindung pada Buddha Dharma dan Sangha. Sedangkan yang ketiga dan keempat Dagi Jinsoji Besonamji Dola Penchi Sanggi Duberso, dua baris terakhir ini membahas atau adalah tentang bodhicitta. So we have to practice about bodhicitta. Because we are, Mahayana, okay? Yeah, we practice about Mahayana, so we should practice, bodhicitta. Without practice bodhicitta, you can't be Mahayana, okay? Jadi di sini kita perlu untuk berlatih bodhicitta karena kita adalah Mahayana, seorang Mahayana. Jadi seorang Mahayana itu mempraktikkan bodhicitta. Jadi kita perlu untuk berlatih bodhicitta. Nah, tanpa berlatih bodhicitta, seseorang tidak bisa disebut seorang Mahayana. Because who have bodhicitta, okay, who already cultivated bodhicitta, those persons who we call, bodhisattva, without compassion and without bodhicitta, still not, bodhisattva. Bodhisattva means who have, compassion and bodhicitta. Yeah. Jadi siapa itu seorang yang memiliki bodhicitta? Seorang yang memiliki bodhicitta atau mengembangkan bodhicitta itu orang tersebut disebut sebagai bodhisatta. Tanpa welas asih dan bodhicitta, maka seseorang tidak bisa ataupun bukan seorang bodhisatta. Jadi seorang bodhisatta adalah seseorang yang memiliki batin bodhicitta. Okay. So, actually everyone know very clear. We are, wandering in this, samsara. Beginner's, lifetime to until now. If we have to take rebirth again, achieve, until achieve Buddhahood. Jadi sebenarnya semua orang sudah tahu, kita semua tahu dengan jelas bahwa kita itu berjelajah atau mengembara dalam samsara ini dari masa waktu kehidupan yang tanpa awal sampai sekarang. Bahkan kita harus untuk lunhui atau mengalami kelahiran kembali, lahir kembali lagi dan lagi sampai nanti kita mencapai kebuddhaan. And we have a lot of suffering, For example, suffering of birth, suffering of
aging, suffer of death. So we have many different problems in our lives. Dan kita juga memiliki banyak sekali penderitaan. Contohnya adalah penderitaan dari kelahiran, lalu juga tua dan kematian. Kita memiliki banyak sekali penderitaan dan banyak sekali masalah dalam kehidupan kita. Because we don't want to become old. We don't want to sick. We don't want to die. But we have to, This like automatically we become old, sometimes sick, and sometimes of course mentally sick, unhappy, and of course eventually end of our journey in this life we have to die. Karena kita tidak mau menjadi tua, kita tidak mau menjadi sakit, dan kita tidak mau untuk mati. Tapi kita harus melewatinya, mengalaminya. Jadi ini otomatis gitu kan, kita pasti akan menjadi tua dan terkadang-kadang kita bisa sakit. Kadang-kadang juga kita bisa memiliki sakit kita itu sakit mental, sakit batin. Kita mengalami ketidakbahagiaan. Tentu pada akhirnya juga kita juga akan mati. It is very clear, we can't escape from age, aging, and we suffer of death, suffer of birth, suffer of aging, and so we can't escape, we can't run away. Yeah. Jadi teman-teman tahu bahwa ini sudah sangat jelas sekali, kita tidak bisa lari dari penderitaan ini, lari dari usia tua, lari dari penderitaan, dari kematian, kelahiran, menjadi usia tua. Kita tidak bisa lari dari ini. Actually, we don't want suffering, but we, have to suffer this kind of the sufferings in samsara. Why? Because of number one, we not have compassion. Number two, we have no bodhicitta, and we don't understand about emptiness. Yeah. Jadi sebenarnya kita tidak mau mengalami penderitaan, kita tidak mau menjadi menderita, tapi kita harus mengalami penderitaan-penderitaan ini selama kita di dalam samsara ini. Mengapa? Karena yang pertama adalah kita tidak memiliki welas asih. Yang kedua, kita tidak memiliki bodhicitta. Kita tidak memahami kesunyataan atau kekosongan. We don't have knowledge of emptiness. We don't realization of the emptiness. So we have a lot of problems in our life. Especially, we have suffering of, suffering of samsara. In samsara. Yeah. Kita tidak memiliki pengetahuan atas kesunyataan atau kekosongan. Kita tidak memiliki realisasi atas kesunyataan atau kekosongan. Oleh sebab itu kita memiliki banyak masalah dalam kehidupan kita. Terutama kita harus mengalami penderitaan-penderitaan di dalam samsara ini dan penderitaan-penderitaan samsara ini. So, and we don't understand what is suffering, what is the cause of suffering. And we don't understand how to, achieve liberation from suffering. Yeah. Dan juga kita tidak memahami, kita tidak tahu apa itu penderitaan, kita tidak tahu apa sih yang menyebabkan penderitaan, dan kita juga tidak tahu, tidak paham bagaimana caranya kita bisa terbebas dari penderitaan ini. Yeah. So, we don't have compassion, we don't have patience, we don't have realization of the emptiness. So we
Ya, jadi karena kita tidak memiliki welas asih, kita tidak memiliki kesabaran, kita tidak memiliki realisasi dari kesunyataan atau kekosongan, dan kita tidak memiliki kualitas-kualitas ini, oleh sebab itulah kita dikendalikan oleh kebodohan dan juga kemarahan atau kebencian. So, as I mentioned that before, attachment, ignorance, anger, so many different delusions, control us. So we have suffered a lot. This kind of delusions control us. We have no chance to free from suffering. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena kita memiliki kemelekatan, kita memiliki kebodohan, kemarahan atau kebencian, dan banyak sekali delusi-delusi yang kita miliki, oleh sebab itu kita menderita, kita mengalami penderitaan. Jadi semua jenis-jenis delusi yang kita miliki ini mengendalikan kita, oleh sebab itu kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa terbebas dari penderitaan kita. Yeah, if we can control them, okay? If we can control anger, if we can control attachment, if we can control ignorance, then we can be happy person. Then we can get free from suffering. Then we can be free from all the problems. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bisa mengendalikan itu, kita bisa mengendalikan kemarahan, kebencian kita bisa mengendalikan kemelekatan kita bisa mengendalikan, mengatasi kebodohan kita, maka kita bisa menjadi orang yang bahagia. Kita bisa menjadi bahagia, kita bisa terbebas dari penderitaan kita bisa terbebas dari semua masalah-masalah kita. So we should be learn more and we practice more, meditation more, understanding more. Then we will have opportunity to control this kind of the delusions, this kind of the bad emotions. Yeah. Jadi kita itu harus untuk belajar lebih, kita itu harus untuk melatih lebih, bermeditasi lebih banyak, lebih sering, dan untuk memahami lebih dengan lebih baik. Oleh sebab itu dengan cara demikianlah kita bisa untuk mengendalikan emosi-emosi negatif atau kekotoran batin kita. Actually, we have a choice. You let them control yourself or you control them. Yeah. Jadi sebenarnya kita tuh punya pilihan antara kita itu membiarkan hal tersebut yang mengontrol kita, mengendalikan diri kita, atau kita yang mengendalikan hal tersebut. So we are human being. We have human wisdom. We have human ability. So we must try to control them. Yeah. Jadi kita itu adalah orang manusia, kita itu punya kebijaksanaan manusia, kita itu punya kemampuan seorang manusia. Oleh sebab itu kita punya kemampuan kebijaksanaan, kita itu perlu berusaha untuk mengontrol hal tersebut. Yeah, if you can subdue this kind of the bad emotions and attachment, ignorance, anger, and you subdue your mind, then you can be a happy person forever, whenever. You don't need any condition, special condition for your happiness. Jadi kalau misalnya kita bisa menjinakkan hal-hal tersebut, menjinakkan kekotoran batin kita, kemelekatan kita, kebodohan, kebencian, kemarahan kita bisa menjinakkan batin kita sendiri, maka kita bisa menjadi orang yang bahagia selamanya dan dimanapun
kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu ada kondisi tertentu untuk membuat kita bisa bahagia. Apapun, kita bisa bahagia kapanpun, dimanapun. Yeah. If we, if we will, for example, we will understand about emptiness, we will, have opportunity to achieve ultimate happiness, and we have opportunity to achieve Buddhahood. Yeah. Jadi contohnya adalah jika kita tahu, paham tentang kesunyataan, kekosongan, kita akan memiliki sebuah kesempatan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Kita bisa mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu kebuddhaan. For example, without renunciation, we can't achieve path. Without Buddhism, we can't be Bodhisattva. Without achieve knowledge of emptiness, we can't, give up root of suffering and root of ignorance. Yeah. Contohnya adalah tanpa kita melepaskan atau tanpa kita berlatih pelepasan, maka kita tidak bisa masuk ke dalam jalur pembebasan. Contoh lain adalah tanpa kita mengembangkan atau berlatih bodhicitta, maka kita tidak bisa menjadi seorang bodhisatta. Tanpa kita memahami kesunyataan, kekosongan, maka kita tidak bisa melepaskan atau terbebas dari akar-akar atau sebab penderitaan kita. So, anyway, our Buddha's view and our Buddha's conduct, behavior. What is Buddha's behavior and conduct, and what is Buddha's view? We should understand, very important. Yeah. Jadi Buddha, pandangan Buddha kita dan juga tindakan Buddha atau perilaku Buddha, bagaimana cara Buddha memandang sesuatu, kita itu harus betul-betul memahaminya. You must put in your mind, okay? Keep in mind. Buddha's view is interdependent. Jadi teman-teman harus taruh di kepala ya, harus ingat. Pandangan Buddha itu adalah segala sesuatu adalah saling bergantungan. And Buddha's conduct, Buddha's behavior for us is, non-violence and peaceful. Non-violence. Non-violence. Ini juga tindakan Buddha dan perilaku Buddha, cara Buddha itu berlaku, bertindak, itu adalah non-violence and what? Peaceful. Itu adalah tanpa kekerasan dan kedamaian, penuh kedamaian. Okay, you understand, yeah? What is the Buddha's view? Jadi sekarang teman-teman paham ya bagaimana pandangan Buddha itu ya? What is interdependent? Okay. What is the Buddha's Pandangan conduct? Pandangan Buddha adalah saling bergantungan. Segala sesuatu adalah saling bergantungan. Tindakan Buddha bagaimana? Perilaku Buddha bagaimana? Non-violence Tanpa kekerasan and peaceful. dan penuh kedamaian. Okay? So we should understand about emptiness. Without understand about emptiness, we can't understand about interdependent. Jadi kita perlu untuk memahami kesunyataan, kekosongan. Tanpa memahami kesunyataan, kekosongan, kita tidak bisa memahami kesaling bergantungan dari semua hal. What is the meaning of interdependent? Interdependent means, everything, depends on something, others. For example, this cup, this phone, also interdependent. It depends on many different parts of this form. This ourselves also interdependent, because we this ours we have many different body parts, part of the body. So we depend on each other.
Jadi apa itu kesaling bergantungan? Saling bergantungan itu artinya segala hal, segala sesuatu itu saling bergantungan satu sama lainnya. Contohnya adalah HP tadi. HP tadi itu adalah saling bergantungan karena HP itu punya banyak sekali bagian-bagiannya. Contohnya adalah diri kita sendiri. Adalah juga saling bergantungan karena diri kita itu, tubuh kita itu punya banyak sekali bagian-bagian tubuh kita. Dan masing-masing bagian itu bergantung satu sama yang lainnya, itu saling bergantungan. So our body also dependent to many different parts. Also our life also interdependent. Our life dependent to many different things, cause and condition and environment and so many different things. Jadi tubuh kita itu bergantung pada banyak sekali bagian-bagian kecil dari tubuh kita, dan juga kehidupan kita juga adalah saling bergantungan karena kehidupan kita itu juga bergantung pada banyak sekali hal yang berbeda. Jadi kita bergantung pada banyak sekali sebab dan kondisi. What do we have, good feeling? What do we have a good life? What do we have suffering? What do we have, something, condition of unhappy. Everything is dependent to many things, interdependent to many different things. These are everything is many different from many different causes. Jadi apapun itu yang kita alami, baik itu perasaan yang bahagia, perasaan ataupun kehidupan yang bahagia, yang baik, senang gitu, dan juga kadang penderitaan, apapun itu kondisi-kondisi yang kita alami itu bergantung pada hal-hal lainnya. Semua hal itu adalah kesaling bergantungan karena bergantung pada banyak sekali hal-hal yang lainnya. Jadi, for example, this cup of this water, also from many different causes and different conditions. Many people work for this cup of water. So jadi contohnya adalah air, secangkir air di dalam gelas misalnya. Itu juga saling bergantungan karena air dalam gelas itu saling bergantungan pada banyak sekali sebab-sebab dan kondisi. Banyak orang yang bekerja untuk menghasilkan air dalam gelas tersebut. So our happy life also from many people. Many other causes, many different causes, different countries. So we can't be happy persons without other people, others. Juga kehidupan kita juga seperti itu, kehidupan kita yang bahagia juga seperti itu. Kita bisa bahagia karena ada banyak sekali orang-orang yang menyebabkannya. Kebahagiaan kita itu bergantung pada banyak sekali sebab-sebab dan kondisi. Kita tidak bisa bahagia tanpa orang-orang lain tersebut. So the Buddha said that so we can't harm to others, because in our life other people, others very important, very important. Without other people's happy, without other people's something, their work, and we can't be a happy person, we can't find a happy life. Nah, jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain. Karena dalam kehidupan kita, orang lain itu sangat-sangat penting sekali untuk kita. Karena tanpa orang lain, tanpa pekerjaan yang dilakukan orang lain, kita tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati, bahagia kita itu. Buddha's view is interdependent. So we can't harm to others. So we, help to others. If we can't help others, we don't harm to others. This is, something related to Buddha's view. Yeah. Jadi pandangan Buddha itu adalah kesaling bergantungan. Kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita harus membantu orang yang lainnya. Kalaupun tidak bisa membantu, maka paling tidak kita tidak merugikan. Kita jangan merugikan orang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang berkaitan tentang kesaling bergantungan. So that's why Buddha said himself,
when we care of others, when we is concerned about others' suffering and others' happiness, start our happy life. Yeah. Jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa kita itu harus peduli pada orang lainnya. Karena ketika kita mulai untuk peduli dan perhatian pada kondisi orang lain, kehidupan orang lain, maka kita sedang memulai kehidupan kita yang penuh kebahagiaan. So that's why Buddha said that all the sufferings, all the problems from selfish and attached to ourselves, attached to ourselves, grasping, ego, ignorance. Yeah. Oleh sebab itu, semua penderitaan, semua masalah-masalah kita itu datang dari sikap kita yang mementingkan diri kita sendiri, melekat pada diri kita sendiri, mencengkeram pada ego kita, pada kebodohan, ketidaktahuan kita. So also Buddha's behavior or Buddha's conduct is non-violence and peaceful harmony. If we harm to others, if we attack to others, we will have suffering. Yeah. Jadi tindakan Buddha atau perilaku Buddha itu adalah tanpa kekerasan dan penuh kedamaian, penuh keharmonisan. Karena jika kita merugikan atau membahayakan orang lain, kita menyerang orang lain atau menyakiti orang lain apapun itu, maka kita tidak bisa, kita akan menderita. All the sufferings, sickness and what kind of we have suffering in this life. All these sufferings, from harm to others. Jadi semua penderitaan yang kita miliki seperti rasa sakit atau penyakit atau apapun itu, semua penderitaan yang kita miliki dalam kehidupan ini itu datang dari sikap kita yang membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Yeah, so Buddha said himself, what is the result of harm to others? This is suffering. Suffering is consequence of the harm to others, and happiness is a consequence. Result of cherish others. Jadi Buddha sendiri mengatakan apa hasil dari kita itu merugikan orang lain, membahayakan orang lain? Hasilnya adalah kita menderita. Jadi penderitaan kita adalah konsekuensi atau hasil dari kita merugikan atau membahayakan orang lain. Sedangkan bahagia itu adalah hasil dari kita peduli, perhatian pada orang lain. So we should be good heart. We should be good person. Okay? If we can't be good person and good heart, we can't practice Buddhist Dharma. We don't have some fundamental of the practice Buddhist Dharma. We should fundamentally, practice Buddhism, Buddhist Dharma. We have to have good heart and good mind, good behavior. We should be good person. Otherwise, we can't practice Buddhist Dharma. Yeah. Jadi kita itu perlu untuk menjadi orang yang memiliki hati yang baik, menjadi orang baik. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang baik, kita tidak memiliki hati yang baik, maka kita tidak bisa untuk berlatih bodhicitta. Jadi karena kita tidak memiliki fundamental atau dasar untuk berlatih bodhicitta, maka kita untuk memiliki dasar untuk berlatih bodhicitta ini, maka kita perlu untuk memiliki hati yang baik, untuk memiliki tindakan yang baik, perilaku yang baik, dan untuk menjadi orang yang baik. Barulah kita bisa berlatih bodhicitta. So the very important we should practice wisdom and methods. Yeah. Jadi sangat penting untuk kita untuk berlatih
untuk berlatih kebijaksanaan dan metode atau welas asih. Then, what is wisdom? What is method? Always gurus, always teachers say, we should practice, wisdom and method. We can't be, when we practice, we can't be separated without methods. Always we try to practice, together, practice unity, combination, Yeah. Jadi apa itu kebijaksanaan, apa itu metode atau welas asih? Jadi para guru selalu mengatakan bahwa kita itu harus berlatih kebijaksanaan dan welas asih sama-sama. Jadi ketika kita berlatih, kita tidak bisa memisahkan dua hal ini. Jadi selalu ketika kita berlatih, maka harus berlatih kebijaksanaan dan harus berlatih metode atau welas asih pada saat yang sama. Harus ada kesatuan, harus dua-duanya sama-sama dilatih. So now actually there are many different wisdom and many different methods. But we should be understand, very, very important, what is best wisdom according to our Buddhism, Dharma. What is best, method, especially for practice, Buddhism Dharma and achieve Buddhahood. Yeah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali kebijaksanaan dan ada banyak sekali metode-metode. Nah, namun kita harus tahu kita harus tahu apa kebijaksanaan yang terbaik yang bisa kita lakukan menurut ajaran Buddha. Apa sih metode atau welas asih yang terbaik yang bisa kita latih menurut ajaran Buddha untuk kita bisa mencapai kebuddhaan. So now realization of emptiness, understand emptiness, knowledge of the emptiness. This is best wisdom. Yeah. Jadi realisasi dari kesunyataan atau kekosongan, pemahaman tentang kesunyataan dan kekosongan dan pengetahuan tentang kesunyataan dan kekosongan, ini adalah kebijaksanaan yang terbaik. Special, wisdom, understanding emptiness, mind emptiness, okay, and realization of the emptiness of mind. This is the best wisdom. Terutama realisasi dari kesunyataan atau kekosongan dari batin, ini adalah kebijaksanaan yang terbaik. And there are also many different methods, okay? But, compassion and bodhicitta, they are best method to achieve Buddhahood and achieve, the Bodhisattva's path, Bodhisattva's level. Yeah. Dan juga ada banyak sekali metode-metode yang berbeda. Tapi welas asih dan bodhicitta ini adalah metode yang paling terbaik untuk mencapai kebuddhaan dan untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan bodhisattva. All the Buddhas, achieve Buddha because they practice, bodhicitta and realization of emptiness. Through this practice, meditation on these two, wisdom and method, eventually they achieve Buddhahood. Semua Buddha mencapai kebuddhaan karena mereka berlatih bodhicitta dan mereka memiliki realisasi dari kesunyataan, kekosongan. Nah, melalui latihan inilah mereka bisa mencapai kebuddhaan dan menjadi Buddha. So, that's why today, today also I am talking about a little bit about emptiness again. Yeah. Nah, oleh karena itu hari ini saya berbicara sedikit tentang kesunyataan, kekosongan, sedikit saja, sedikit membahas lagi. First, basically, you should understand, okay, interdependent. Everything is interdependent, okay? That's why everything is inherently existed. That means everything is, not
self-independent. Yeah. Pertama, pada dasarnya teman-teman harus memahami dulu tentang kesaling bergantungan, bahwa semua hal itu adalah kesaling bergantungan. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang bisa berdiri sendiri. Jadi, tidak ada hal yang bisa berdiri sendiri yang benar-benar ada gitu. Everything is dependent, interdependent. So, everything themselves, reality nature is emptiness. Okay? Jadi semua hal itu adalah kesaling bergantungan. Oleh sebab itu, sifat sesungguhnya dari realitas itu adalah kesunyataan atau kekosongan. So, okay. Everything is interdependent. Okay? Everything is interdependent. That's why, that is reasoning. Everything, this cup itself, reality nature is emptiness. Yeah. Semua hal adalah saling bergantung, kesaling bergantungan. Jadi semua hal, jadi ini adalah realitasnya. Nah, karena itulah, karena alasan inilah, semua hal sifat sesungguhnya dari segala fenomena, semua hal bahkan gelas itu sendiri itu adalah kekosongan, kesunyataan. This cup itself in reality nature is emptiness. Okay? Because it is interdependent. That's why it is not self-independent. Yeah. Jadi gelas ini sifat sesungguhnya itu adalah kekosongan, kesunyataan. Karena gelas ini saling bergantung pada hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu tidak ada gelas yang berdiri sendiri. But, we see this cup is, self-independent. Inherently existed. We, see something truth existed. Real existed, This is misunderstand, total misunderstand. Yeah. Tapi kita melihat gelas tersebut itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri, sesuatu yang benar-benar ada. Ya, ada gitu, gelas itu ada, benar-benar ada. Nah, inilah yang kesalahpahaman kita. Cara pandang kita yang salah. Betul-betul kesalahpahaman yang sangat buruk. So, we, of course, we concept, we think, consider that ourselves also self-independent. So we attach to ourselves, very strong attach, I. So we grasp, to ourselves, ego. We have an ego because I. Because why? We concept, I means something there, self-independent. Nah, karena konsep kita inilah, karena cara berpikir kita seperti inilah, kita juga melihat diri kita sendiri, sesuatu yang benar-benar ada gitu loh, sesuatu yang berdiri sendiri. Diri kita itu sesuatu yang berdiri sendiri. Karena itu kita melekat pada diri kita sendiri. Karena itu kita bisa memiliki aku, saya, aku gitu. Nah, karena itulah kita memiliki kemelekatan pada diri kita sendiri seperti ini. So there, the nothing existed is what appear and what we conceived. Yeah. Jadi segala hal-hal itu bukan seperti itu ada, tapi adanya bukan seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. So we can contemplate on our mind. Okay, examine on our mind. Investigate what is our mind. Where is our mind? What is the reality nature of our mind? Yeah. Jadi kita bisa merenungkan pada batin kita sendiri. Kita bisa mengecek, menginvestigasi batin kita sendiri.
batin kita tuh, batin ini apa sih? Lalu juga di mana sih batin aku ini? Dan juga apa sih sifat sesungguhnya dari batin ini? In the last week, we tried to find ourselves, okay? Where is I? Where is a passport, for example, yeah? Today, we try to find our mind. Where is our mind? What is the meaning, what is the definition of our mind? Yeah. Jadi pertemuan sebelumnya kita mencoba untuk mencari diri kita sendiri. Di mana aku gitu kan. Hari ini kita mencoba untuk mencari batin kita. Batin kita itu apa sih? Di mana batin kita? Yeah, where is our mind? We should think. Di mana batin kita? Kita harus pikir gitu. No, for example, sometimes we headache, yeah? When we have a headache, we consider that, oh, my mind here. When sick hand, oh, maybe my mind here. We feel it like that, yeah? If sick in the stomach, or we feel, oh, my mind may be here. Jadi kadang-kadang kita mengalami kepala pusing, sakit kepala gitu ya. Ketika sakit kepala kita merasa, oh batin saya berarti di sini. Kadang kita bisa sakit tangan kita sakit, berarti kadang kita bisa merasa, oh berarti batin saya di sini nih. Kadang kita sakit perut, lalu kita berpikir, oh berarti batin saya di perut ini nih. So, where is our mind? Then what is definition of the mind? Mind is something not like a form, okay? Not touchable, not form. Mind is formless. Yeah. Jadi di mana batin kita ini? Pertama kita harus tahu dulu definisi atau arti dari batin itu. Definisi batin itu apa sih? Batin itu bukan wujud. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita sentuh, sesuatu yang tak berwujud. Mind have potential to know everything and understand everything. And mind itself very clean, yeah, and like light and brightful, yeah, very clear. Nature is very clear and clean and brightful, and like shiny, like light. Jadi batin itu memiliki potensi untuk mengetahui segalanya, untuk memahami segalanya. Batin itu sendiri itu sangat bersih, jernih. Itu seperti cahaya yang terang sekali. Yeah, it is a definition of the mind, okay? Definition of mind. Definition of mind means mind is something like colorless, mind has no any color, not colorful, and not touchable, not form. It is formless. It is brightful and light, what is transparent, yeah, and it is the mind itself to know everything. Yeah, this is the definition of the mind because yeah. Jadi definisi pengertian dari batin itu adalah batin adalah sesuatu yang tidak punya warna, bukan sesuatu yang punya warna ya. Jadi batin itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh juga, bukan sesuatu yang berwujud. Jadi batin itu tak berwujud. Batin itu sesuatu yang jernih seperti cahaya dan terang sekali. Karena batin itu sendiri memiliki potensi atau bisa memahami segalanya. So, first we understand about mind, okay? Then we should try to practice about, emptiness of mind. Jadi pertama kita harus tahu dulu tentang batin ini, lalu kita bisa berlatih untuk menyadari kesunyataan atau kekosongan dari batin. So now we should try to find mind. Where is our mind? Meditating on maybe few minutes, for example, yeah. Where is our mind? Sekarang kita akan coba untuk mencari batin kita. Kita akan bermeditasi selama beberapa menit. Coba pikirkan, tanya pada diri kita sendiri, di mana batin ini? Di mana batin ini? Di mana batin saya? Yeah, where is our mind? Ya.
di mana batin saya. Especially, our Buddhism masters, they said, themselves, if we understand reality nature of the mind, then very easy to be free from suffering, and be very easy to achieve Buddhahood. Jadi terutama para guru-guru Buddhis itu mereka sendiri mengatakan jika kita memahami sifat sesungguhnya dari batin kita, maka sangat mudah untuk bisa terbebas dari penderitaan, sangat mudah untuk mencapai kebuddhaan. Yeah, so I mentioned that before. We have a lot of suffering and a lot of problem in our life because we not have understanding about emptiness. Okay, so we wandering in the suffering because we are not understanding about emptiness. We not have a realization of the emptiness. So that's why we have problems. Yeah. Jadi seperti yang saya sebut sebelumnya, kita memiliki banyak sekali masalah, kita memiliki banyak sekali penderitaan dalam kehidupan ini. Ini dikarenakan kita tidak memahami tentang kesunyataan, kekosongan. Karena itu kita mengembara dalam samsara ini, mengalami banyak sekali penderitaan, karena kita tidak tahu, kita tidak paham tentang kesunyataan, kekosongan ini. Karena itu kita memiliki banyak sekali masalah dan penderitaan. So we should learn about mind. What is the cause of mind? What is reality nature of the mind? Okay? Where is from mind? Every morning we should, meditate for few minutes about our mind. Where is our mind? If you recognize your mind itself, what is the mind, reality, nature, then you can achieve Buddhahood very easily. Yeah. Jadi kita harus memahami tentang batin kita ini. Kita harus memahami apa sih sebab dari batin ini, lalu juga kita harus memahami apa sifat sesungguhnya dari batin ini. Di mana batin ini? Lalu setiap harinya kita perlu untuk bermeditasi beberapa menit seperti ini, bermeditasi pada kita bertanya di mana batin ini. Jika kita bisa menyadarinya, maka kita bisa mencapai kebuddhaan. That means, if we understand reality nature of the mind, then we can open our mind. Okay? Otherwise, always our mind, sleeping under the, ignorance and many different delusions. So we can't use our mind power. Jadi dengan cara seperti itulah, maka kita bisa untuk membuka. Jika kita bisa menyadari sifat sesungguhnya dari segala fenomena, maka kita bisa membuka batin kita. Maka yang selama ini batin kita itu sedang tidur di bawah gitu, diselimuti, dibungkus oleh banyak sekali ketidaktahuan dan juga kebodohan dan sebagainya, delusi-delusi kita. Maka jika kita memahami batin kita dengan penuh, kita bisa menggunakan seluruh kekuatan dari batin kita. So our mind itself very very powerful, unlimited powerful. But we can't use our full power of mind full power. So we have many different problems.
So we don't attach to many things, you know. Yeah. Jadi batin kita itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar, hebat sekali, yang tidak ada batasnya. Tapi kita tidak bisa menggunakan kekuatan batin kita ini. Oleh sebab itulah kita punya banyak sekali masalah. Oleh sebab itulah kita sangat melekat pada diri kita sendiri. So you know, yeah, everyone know, we have a Buddha nature. Okay? Everyone have a Buddha nature. Animals, human beings, everyone, same, we have a Buddha nature. But we understand what is Buddha nature. Because we don't understand about the reality nature of the mind. That's why we can't recognize our Buddha nature. Yeah. Jadi teman-teman tahu, kita semua, setiap orang memiliki bibit kebudaan. Semua orang memiliki bibit kebudaan, baik itu manusia atau bahkan binatang juga. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa mengenali bibit kebudaan kita karena kita tidak memahami sifat sesungguhnya dari batin kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengenali bibit kebudaan kita. So you must understand, okay, what is Buddha nature. We must keep in our mind, okay. Buddha nature is, you know, reality nature of the mind. It is Buddha nature. Reality, what is nature of mind, emptiness of mind. This is, you know, it is okay, Buddha nature. Yeah. Jadi teman-teman perlu untuk tahu, paham apa itu bibit kebudaan. Jadi harus diingat ya, bibit kebudaan itu adalah sifat sesungguhnya dari batin kita. Inilah bibit kebudaan. Jadi batin kita, sifat sesungguhnya dari batin kita, sifat alaminya, itu adalah bibit kebudaan. Kesunyataan, kekosongan dari batin kita, itulah bibit kebudaan. So, you know, our mind itself, I told you before, you know, very, very, you know, clean and very beautiful and this very powerful and this like light. This means Buddha nature. Yeah. Jadi batin kita yang sendiri, yang sangat-sangat jernih, bersih, lalu juga penuh cahaya, seperti memiliki kekuatan yang hebat sekali, seperti cahaya, inilah bibit kebudaan. But unfortunately, we don't understand, you know, this emptiness. So we can't make clean our mind. We can't awareness, you know, awareness our mind. Yeah. Nah, sayangnya karena kita tidak memahami tentang kesunyataan atau kekosongan, maka kita tidak bisa melihat ini. Batin kita itu tidak bisa menjadi bersih, dan batin kita itu tidak memiliki kesadaran, tidak menyadari dirinya sendiri. Yes, also, you know, what is Buddha? Buddha means, you know, for example, full open of mind. Full, you know, manifested our full of mind power. This is Buddha. Yeah. Jadi apa? That is meaning means Buddha. You know, sorry. Jadi apa itu Buddha? Buddha adalah seseorang yang membuka seluruhnya batinnya, yang menggunakan semua kekuatan dari batinnya secara penuh. Inilah yang disebut sebagai Buddha. So, you know, I told you before, yeah. We can't say this cup is, you know, emptiness. Okay? You must keep in your mind, okay? We can't consider that this cup is emptiness. Yeah. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita tidak bisa mengatakan gelas ini adalah kesunyataan atau kekosongan. Itu harus diingat ya. Kita tidak bisa bilang gelas ini kekosongan, kesunyataan. Itu nggak bisa. Then what we should say? What we should need to say? Jadi apa yang harus kita bilang gitu kan? Cup itself, reality nature is, you know, emptiness. Okay? Yang harus kita bilang adalah gelas ini, sifat sesungguhnya dari gelas ini
adalah kesunyataan, adalah kekosongan. So everything the same, okay? Everything the same. We can't say this, that emptiness. But their reality nature is emptiness. Okay? So we can't understand a reality nature of that things. We not understand reality nature of ourselves. So we, attach to ourselves. So we consider that, oh, I am better than other people. For example, I am more precious than others. So I want true happiness. I want to, better life than others. I want to win. Yeah. Nah, ini sama dengan semua hal, semua hal itu kita tidak bisa mengatakan hal tersebut adalah kekosongan atau kesunyataan. Tapi sifat sesungguhnya dari hal-hal tersebut, semua hal itu adalah kekosongan, kesunyataan. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa memahami sifat sesungguhnya dari segala hal tersebut. Kita tidak bisa memahami sifat sesungguhnya dari segala hal, dari diri kita juga. Dan oleh sebab itu kita melekat pada diri kita. Kita menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain, lebih berharga dari orang lain, dan sebagainya. Karena itu kita bisa berpikir bahwa, oh, saya harus bahagia, saya ingin bahagia. Jadi oleh sebab itu kita melakukan berbagai cara supaya kita bisa merebut atau mengambil kebahagiaan itu dari orang lain. Yeah. So I told in the last week, in the Heart Sutra, emptiness, form is emptiness. Emptiness is a form. Yeah. But that means form and emptiness of the form. This is not different. This means not different, identity. Okay? That means, not different nature. That means a single identity and space. Yeah. So, this is very important. Jadi pertemuan sebelumnya di minggu lalu saya mengatakan bahwa di dalam sutra hati tentang kesunyataan disebutkan bahwa wujud adalah kesunyataan atau kekosongan. Dan kekosongan itu adalah wujud. Tapi artinya adalah wujud dan kekosongan atau kesunyataan ini bukan dua hal yang berbeda, bukan dua entitas yang berbeda. Ini artinya antara kekosongan atau kesunyataan dengan wujud ini sifat sesungguhnya itu sama, itu adalah satu kesatuan. Jadi ini sangat penting sekali. Okay. What means, the form is emptiness? What means emptiness is a form? Now you know, yeah? We can't say form is emptiness. Emptiness is a form. You can't say. Okay? But Buddha said himself, form is emptiness. Emptiness is a form. Why he said that? Because form and emptiness is a form. Form, emptiness. Not different, identity, okay? Not different nature. So that's why Buddha said himself, form is emptiness, emptiness is form. Okay? So everything same, on everything same. This cup is not form, or not, yeah. Cup is not emptiness. Cup emptiness is not cup. Okay? But same nature, same identity, single identity. Yeah. Jadi apa yang dimaksud dengan wujud itu adalah kesunyataan. Apa yang dimaksud dengan wujud adalah kekosongan dan kekosongan adalah wujud. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Kita tidak bisa bilang, oh kekosongan adalah wujud, oh berarti wujud adalah kekosongan. Bukan seperti itu. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Tapi Buddha sendiri mengatakan seperti itu. Mengapa? Buddha sendiri mengatakan wujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Mengapa demikian? Yang Buddha maksud adalah antara wujud dan kekosongan dari wujud ini, dua hal ini bukan
dua hal yang berbeda. Jadi inilah mengapa Buddha mengatakan wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Jadi dua hal ini, dua hal ini seperti contohnya adalah kita ambil contoh seperti gelas. Gelas itu bukan kesunyataan, gelas itu bukan kekosongan, dan kekosongan juga bukan gelas. Tapi dua hal ini memiliki sifat alami, sifat dasar yang sama. Dua hal ini memiliki entitas yang sama. Antara gelas dan kekosongan dari gelas itu satu kesatuan, tidak terpisahkan, satu kesatuan. I'm sure still you are confused, yeah? Of course, yeah. So now, what is same entity in our philosophy term? Okay, what is means same nature? We look at this cup. Okay, actually this cup is impermanent, but we can't make what is distinction? Yeah, make different. We can't see different between this cup and this what is impermanence. Okay, isn't it? We look at the cup. Okay, where is the cup? Where is what is cup impermanent on this cup? With this cup. This cup itself nature is impermanent. Yeah, but we can't make different cup and between cup nature impermanence. Because of this is same nature, same entity. What is entity? Yeah. Okay. Nah, jadi pastinya teman-teman masih bingung tentu, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan entitas yang sama di dalam istilah filosofi atau dalam kajian filosofi? Jadi apa yang disebut sebagai sifat dasar yang sama? Ini maksudnya apa sih? Ya, nah, jadi contohnya kita bisa melihat gelas yang tadi. Sebenarnya gelas itu kan adalah tidak kekal gitu kan, sifatnya kan nggak kekal gelas itu. Tapi kita kan nggak bisa bedakan antara gelas dan ketidakkekalan gelas tersebut. Oke, antara gelas dan sifat tidak kekal dari gelas tersebut kan kita nggak bisa melihat membedakannya ya kan. Jadi kita tidak bisa melihat perbedaan antara gelas dan sifat nggak kekal dari gelas tersebut. Jadi sama seperti itu, kita tahu bahwa gelas ini itu sifat sesungguhnya adalah nggak kekal, tapi kita nggak bisa melihatnya memisahkannya antara gelas dan sifat ketidakkekalan dari gelasnya. Kita nggak melihat beda antara gelas dan sifat ketidakkekalan dari gelas tersebut. Nah, sama seperti itu juga. Oleh sebab inilah maka kita sebut sebagai antara gelas dan sifat nggak kekal dari gelas tersebut adalah satu kesatuan, satu sifat dasar yang sama, satu entitas yang sama. Yeah, so same. Okay, cup and cup emptiness. It is same entity, same nature, because we can't make different between cup and cup emptiness. We can't make different. So that's why we call same entity, same nature. Okay? Nah, sama juga seperti itu antara gelas dan kekosongan dari gelas tersebut. Dengan cara yang sama, antara gelas dan kekosongan dari gelas ini adalah satu sifat dasar yang sama, satu entitas yang sama. Karena kita tidak bisa membedakan atau memisahkan antara gelas dan sifat kesunyataan atau sifat kekosongan dari gelasnya. Oleh sebab itu, karena kita tidak bisa memisahkannya, membedakannya, oleh sebab itu kita menyebutnya ini sebagai satu sifat dasar yang sama, satu entitas yang sama. But I told you in the last week, yeah, very, very, very difficult, explain about
emptiness. For example, if I have a realization of emptiness, okay, myself can see very clear. But when I talk with other people about emptiness, very difficult, still very difficult. We can't, can't explain very detailed and exactly. Yeah. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang sangat sulit untuk menjelaskan tentang kesunyataan kekosongan ini. Contohnya adalah misalnya saya punya realisasi tentang kesunyataan kekosongan. Saya betul-betul bisa melihat dengan jelas kesunyataan kekosongan dari segala hal. Namun ketika nanti saya menjelaskan kepada orang lain, tetap masih sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang lain, sangat sulit untuk menjelaskan dengan cara yang detail, terperinci, dan juga jelas seperti sebagaimana adanya, sangat sulit sekali. For example, in this morning, we saw very clear one bird or one flight or the airplane gone in this sky, space. But after some time, someone asked you, did you see airplane, birds? Yes, I saw. Yes. But where? Then maybe you should say like that, oh, maybe I guess there. You point like this, But you can't say exactly where it gone. Which, where. Contohnya adalah misalnya tadi pagi misalnya Anda melihat di angkasa di langit tersebut ada burung yang terbang misalnya atau ada pesawat yang terbang. Anda melihatnya. Lalu ada orang yang bertanya pada Anda di siang harinya misalnya, tadi kamu ada nampak gak sesuatu yang terbang di atas pesawat yang terbang tadi? Anda mengatakan, ya saya lihat. Tapi di mana? Nah, ketika tidak di mana, maka Anda teman-teman akan meraba-raba gitu kan, akan menunjuk ya kira-kira sana gitu lah. Jadi sama seperti itu, sangat sulit untuk menjelaskan kemana pesawat tersebut terbang. Tapi kita melihatnya, kita mengalaminya. For example, like that, same like when you eat something sweet, okay? You taste very sweet. Express, very delicious. But someone asks you, how is sweet? Can you explain? Detail? Yeah, same that. Exactly same that. Maybe you give answer, oh yes, very sweet, very sweet. That only, you can say. How is sweet? Yeah, same, yeah. Contohnya adalah misalnya teman-teman makan sesuatu yang manis, sangat manis sekali. Nah, kemudian teman-teman merasakan ini sangat manis sekali, sangat enak sekali. Lalu ada orang tiba-tiba tanya kepada teman-teman, manisnya gimana ya? Rasanya kayak mana manisnya? Lalu gimana teman-teman bisa menjelaskan dengan jelas, dengan terperinci apa yang teman-teman rasakan, manis yang teman-teman rasakan tersebut. Mungkin teman-teman akan mengatakan, ya sangat manis sekali. Manisnya gimana? Okay, anyway, not easy to understand emptiness, okay? But, we try to find emptiness. And we try to a little bit more understand about emptiness. And practice and accumulate merits, created good karma. So, prostration, offerings, that is very important to understand emptiness. Without merits, we can't understand emptiness. Without, accumulation, merits, we can't understand emptiness. Without, purification, we can't understand merits. So we should practice, very important to understand marriage. What is emptiness? Yeah. Nah, oleh sebab itu tidak gampang untuk kita memahami tentang kesunyataan kekosongan ini.
Tapi kita harus terus berusaha untuk bisa menemukan kekosongan ini, kesunyataan ini. Oleh sebab itu kita tetap harus untuk berusaha memahami kesunyataan ini. Oleh karena itu, kita harus berlatih lebih banyak. Kita harus mengakumulasi jasa kebajikan, harus membuat banyak karma baik, kita melakukan namaskara, melakukan persembahan. Semua ini sangat penting sekali untuk kita bisa memahami kesunyataan. Karena tanpa jasa kebajikan kita nggak bisa memahami kesunyataan ini. Tanpa akumulasi jasa kebajikan kita nggak bisa melihat kesunyataan kekosongan ini. Tanpa kita melakukan purifikasi juga, kita nggak bisa menyadari tentang ataupun memahami tentang kesunyataan kekosongan ini. Jadi kita butuh latihan untuk pelan-pelan kita bisa memahami tentang kesunyataan ini. So that way, your practice, Ngondro practice is very important, and also Tara Puja, Zambala Puja, Chirisi Puja, prayers, very powerful, very important for you, for purification, for accumulate merits, for create good karma, benefit for other many sentient beings. Very, very important. Okay, if you have merit, well, I told you before, if you have a good motivation, if you have a concentration, if you do, something good, a dedication. So, these pujas, these prayers become very meaningful, very, very meaningful, okay? Very, very meaningful. So much you try to enjoy. Yeah, really to enjoy. It is not, something under the rule, under the discipline. This is money house, this is rule, not is a money house rule, You have to, you have to follow, have to enjoy with good motivation, and you will need to come. Then you can make meaningful these practices. Otherwise, other people go, I go. So if I not go, this is not good, because people, criticize on blind him. You something forcefully come here, you can't make meaningful your practices, okay? Nah, oleh sebab itulah latihan-latihan yang teman-teman lakukan seperti latihan Ngondro itu sangat penting sekali, dan juga ada puja-puja yang teman-teman lakukan, ada puja tara atau puja jambala, dan juga doa cenrezik. Ini sangat penuh kekuatan sekali dan sangat penting sekali untuk dilakukan, karena semua hal-hal ini, latihan-latihan ini adalah untuk mengakumulasi jasa kebajikan, menciptakan jasa kebajikan, menciptakan karma-karma baik, dan untuk bisa memberi manfaat kepada banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Tentu ya, jika teman-teman melakukannya dengan motivasi yang baik, dengan konsentrasi dan dedikasi, maka puja-puja ini sangat-sangat penting sekali untuk kita lakukan, untuk teman-teman lakukan, sangat penting sekali. Jadi teman-teman harus untuk mengikuti puja-puja ini, ini penting untuk diikuti. Jadi penting untuk diikuti karena bukan penting untuk diikuti karena ini merupakan aturan di money house atau kebiasaan atau ritual di money house, bukan karena itu, tapi teman-teman mengikutinya dengan motivasi yang baik. Maka dengan motivasi yang baik dan mengikutinya dengan baik, maka praktik yang teman-teman lakukan ini bisa menjadi bermakna. Kalau enggak, kalau teman-teman hanya mengikuti karena orang lain ikut, saya juga ikutlah, atau saya nggak boleh miss nih, nggak boleh gak hadir nih, kalau saya gak hadir nanti orang lain ngomong saya di belakang kenapa saya gak hadir, mulai malas atau dan sebagainya. Maka teman-teman hadir tapi dengan hati yang terpaksa, dengan terpaksa mengikutinya, maka latihan seperti ini nggak akan menjadi bermakna. Okay, now I'm stop here. Okay, you have any question? Baik, saya akan berhenti di sini. Teman-teman ada yang mau tanyakan?
Hari ini Cibeti bertanya. Gisela, saya mau bertanya, yang namanya ketergantungan itu, apakah ketergantungan segala sesuatu yang berketergantungan tersebut yang menciptakan penderitaan? Karena misalnya kalau badan kita itu ada ketergantungan, ada satu yang sakit berarti kan penderitaan. Misalnya kalau ketergantungan itu yang positif, yang bagus semua, menciptakan satu ego, itu juga tidak baik, penderitaan. Apakah karena ketergantungan itu sebagai penderitaan, kita mau melihatnya menjadi kekosongan? Apakah itu jalan untuk mengerti kekosongan? Saling bergantungan. Saling berketergantungan itu menciptakan penderitaan ya, menciptakan penderitaan. Yes. Betty is asking, we are talking about interdependence today, right? So Betty is asking, is interdependence the cause of our suffering? Because, for example, on our body, when one is sick, one part of our body is sick, then everything got sick. Is interdependence the cause of our suffering? And also, for example, when everything is going fine, everything in our body is going fine, healthy, we have ego, we become have ego. So, yeah, so interdependence is the cause of our suffering. Yes, so we have to see that interdependence as emptiness. Sorry? So we have to see that interdependence as emptiness. Yeah, okay. Yeah, very good question. You understand about interdependence, okay? Interdependent. Okay. No. Of course, everything is interdependent. So suffering also from many different causes and conditions. Suffering also interdependent. Okay? Happiness also interdependent. Everything is interdependent. Everything is interdependent. Happiness and recovery and everything is interdependent. Interdependent. Okay? If you're interdependent, also same like emptiness. It is a reality nature. Okay? So when you're happy, when you recover something sickness, okay? This of course, because interdependence, dependent. You take good, you take medicine on time, you follow doctor, and so you care of yourself, So you recover, because interdependent. Yeah. And okay, when you're happy, proud of yourself, okay? More strong ego yourself, okay? This is not good. When we're happy, we try to control ourselves. We try to, make ourselves simple, okay? It's very, very important. Ego, if you have ego, then you never be a happy person. Because, I am, rich, I am boss. For example, my position, higher than you. So if you have this kind of ego, then you never can be a happy person. So always we try to control ego. Okay? It's very, very important.
Our Sakatambas teacher said that, we consider that, we should consider, ourselves is, always lower than others. Law. Then you can be a happy person. Always you think, oh, I am higher, I am better than, I am, something, you consider that, then you can't be happy. Everything depends on ourselves, our mind, okay? Yeah. Baik, jadi tentunya semua hal itu adalah saling bergantungan, dan seperti penderitaan kita juga, itu penderitaan yang kita alami itu juga datangnya dari banyak sekali sebab-sebab dan kondisi, dan penderitaan kita juga itu saling bergantungan, dan juga kebahagiaan kita juga itu adalah saling bergantungan. Semua hal itu saling bergantungan. Kebahagiaan kita ataupun kesehatan kita itu juga semua itu juga saling bergantungan. Nah, jadi saling bergantungan, saling bergantungan itu juga sama dengan kesunyataan, ataupun sifat dasarnya itu juga adalah kesunyataan atau kekosongan. Nah, jadi kebahagiaan, misalnya kita sedang bahagia atau kita sedang memiliki kesehatan, kita bebas dari penyakit misalnya. Tentu ini juga adalah saling bergantungan. Karena kenapa? Karena ini bergantung pada kita yang sebelumnya kita rutin untuk mengonsumsi obat, kita rajin untuk mengikuti arahan dari dokter, dan kita ini bergantung pada diri kita sebelumnya yang kita merawat diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita bisa menjadi sehat. Sama juga ketika kita itu bahagia, maka kita menjadi sombong nih ya kan, kita sombong pada diri kita sendiri, lalu ego kita meningkat. Ini bukan hal yang baik, karena ketika kita bahagia, kita harus mengendalikan diri kita harus membuat diri kita menahan diri kita, karena kalau kita memiliki ego misalnya, maka kita nggak bisa bahagia. Misalnya kita memiliki pemikiran seperti, oh saya kaya, saya punya banyak hal, saya bos, atau jabatan saya lebih tinggi dari orang yang lain, dari Anda. Maka kalau misalnya kita punya pikiran-pikiran seperti ini, ego kita seperti ini, maka kita nggak bisa bahagia. Jadi kita perlu untuk mengendalikan ego kita. Ini penting sekali. Guru Kadampa kita itu mengatakan kita itu harus menempatkan diri kita itu lebih rendah dari orang yang lainnya. Kalau bisa kita lakukan seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita selalu menempatkan diri kita itu lebih tinggi daripada orang yang lain, kita merasa kita itu lebih baik daripada orang lain, kita itu lebih daripada orang lain, maka kita nggak akan bisa bahagia. Karena semua ini tergantung pada batin kita. Okay, you have, yeah. When we understand the realities of when we achieve or understand the reality interdependent origination of the emptiness, is that when we are understand of the when we understand or achieve the emptiness, did interdependent origination is still valid? First question. Second question, time is still valid in emptiness. One is independent and one is timing. Time. It's counted inside the shunyata there. Okay, or maybe anyway. 3,000 or 4,000 or maybe 1 million ago or one kalpa ago is still valid inside the shunyata there. Two questions. So first question. Is interdependent is still valid in shunyata? Interdependent is very important for? If we understand of the emptiness, Okay. the interdependent Is is still valid.
Imported. No, not important. It's valid. Value. Valid. Value. VALID. Yeah. Like passport. You have a timing, right? Yes. Oh, 5 years, then not valid. Yes. Yes. Change. Is that it's Okay. 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 Valid. Yeah. Okay. still Yes. Yes. That is true. Yes. Interdependent and emptiness. Okay. Very, very important to each other. Okay. If you understand about emptiness of this cup, okay, but still they are interdependent. Still, cup self interdependent. Okay. If you understand about interdependent origination, then easy to understand emptiness. Okay? If you understand to emptiness, very easy to understand interdependent origination. Interdependent origination and what is emptiness always there together. Anytime. Yeah. Jadi ada pertanyaan bahwa ketika kita memiliki atau kita memahami tentang kesunyataan, kekosongan, apakah sebab musabab yang saling bergantungan, kesaling bergantungan itu masih berlaku? Jawaban Geshe adalah ya, benar. Kesaling bergantungan dan kesunyataan itu adalah dua hal yang sangat penting, yang memiliki hubungan satu sama lainnya, yang sangat penting untuk satu sama lainnya. Jadi jika teman-teman memahami tentang kesunyataan, kekosongan dari sebuah gelas misalnya, tetap sifat kesaling bergantungan tetap ada di sana. Dan jika teman-teman memahami tentang kesaling bergantungan, maka sangat mudah untuk memahami tentang kesunyataan, kekosongan. Nah, jika teman-teman memahami tentang kekosongan, maka sangat mudah untuk memahami juga tentang kesaling bergantungan. Jadi kesaling bergantungan dan kekosongan itu dua hal yang akan selalu ada di sana bersama-sama. Okay. Other question, what is? You have two questions. Time is? Time, yeah. Then what? What is meaning time? Okay, time, actually, time or everything the same. Reality nature is emptiness, okay? Time is impermanence, okay? But time itself, reality is nature, is emptiness. Same. Yeah. Jadi apakah kalau misalnya ketika kita memahami tentang kesunyataan, apakah waktu masih berlaku? Apakah ada kalpa sebelumnya, satu kalpa yang akan datang, begitu ya, Ko ya? Jadi Geshe mengatakan bahwa waktu juga itu sama, sifat sesungguhnya dari waktu itu juga adalah kekosongan atau kesunyataan, karena waktu itu adalah tidak kekal. Yeah, actually we can't see, yeah. Otherwise, time and this cup and everything impermanence. Okay? Yeah, if you have any question, other question? Jadi sebenarnya kita nggak bisa melihatnya, karena semuanya segala sesuatu itu, baik itu waktu dan gelas, itu semuanya sifat sesungguhnya adalah tidak kekal. Ada pertanyaan lain? No question. I want to ask a question about last time, what we learned last time about emptiness. Sorry, Geshe said that everything, their reality nature is emptiness, right? And when we see cup and we see everything is emptiness, is it means that everything that we see, that we face is all are illusion or not real? Yes.
Is it means like that? Yes. Because this, Actually, everything themselves is emptiness. Reality nature is emptiness. So how do we try to understand emptiness? First, we should think about, interdependent. It's very important. Everything themselves, reality nature is emptiness. Why? Because interdependent origination. Main reasoning. But we can't understand. Your question. We can't understand. Because, we don't understand, we can't understand. We see that these, everything, we perceive, truly existed. Really existed. Self-independent. When you understand about emptiness, then you know, this is interdependent. This is not self-independent. Concept, it is a real truth, what is true, truly existed, but it is not. This is a misconception. What is misconception? What I think before, everything truly existed. So, at that time, from that time, you can understand what is illusion. Then you can control illusion. So that's why emptiness understand very important. Jadi pertanyaan adalah Gishe pertemuan sebelumnya minggu lalu mengatakan bahwa realitas sesungguhnya dari segala hal atau sifat sesungguhnya dari segala hal itu realitas sesungguhnya sifat sesungguhnya dari segala hal itu adalah kesunyataan. Nah, apakah itu berarti seperti yang gelas gitu ya, semuanya adalah kesunyataan? Apakah itu berarti apa yang semua yang kita lihat itu enggak nyata gitu? Jadi jawaban Gishe adalah segala hal realitas sesungguhnya dari segala hal itu adalah kesunyataan atau kekosongan. Tapi bagaimana caranya kita bisa memahami kekosongan ini? Jadi pertama, kita harus pikirkan tentang kesaling bergantungan dari segala hal. Ini sangat penting karena semua hal itu sifat sesungguhnya adalah kekosongan. Kenapa begitu? Karena semua hal itu saling bergantungan. Itu alasan utamanya. Nah, tapi kita nggak bisa memahaminya. Kita melihat bahwa segala hal itu kita melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar ada, yang berdiri sendiri. Ketika kita bisa memahami tentang kekosongan, kesunyataan, maka kita akan tahu, enggak, segala hal ini, apa yang saya lihat ini semuanya itu saling bergantungan. Semuanya itu bukan berdiri sendiri. Jadi apa yang selama ini konsep saya, cara pikir saya tentang segala hal ini sebagai sesuatu yang benar-benar ada, itu enggak benar ternyata. Itu adalah pandangan yang salah, miskonsepsi. Saya pikir bahwa segala sesuatu itu benar-benar ada yang berdiri sendiri, ternyata enggak. Nah, ketika kita bisa memahami kesaling bergantungan, maka memahami seperti ini, maka kita bisa tahu apa yang menjadi ilusi kita selama ini. Dan ketika kita sudah tahu ilusinya, maka kita bisa mengendalikan ilusi tersebut. Jadi oleh sebab itu memahami tentang kesunyataan ini, kekosongan itu sangat penting sekali. Thank you. Janche senjo rinpoche ma jeba nam jinjeje jewa nyamba me baya kone kondu pewa sho jisi nanka ne patan rawa jisi ne jeba desi dani ne jene droye donga sewa sho
가래로 그 이신간 순편다 대화 말인조인 지리세와 댄스자 자베 센터바도 댄주지